Wanita tua itu pergi ke gunung untuk memotong kayu bakar. Dia kagum dengan pemandangan di depannya. Dua peti mati ditempatkan di tebing. Wanita tua ini telah memotong kayu bakar di gunung ini puluhan tahun. Namun dia belum pernah melihat dua peti mati ini. Dia pergi ke sini sendiri. Dia takut banget. Tangan dan kaki gemetar. Dia menjatuhkan pisau dan melari ke rumah. Dia takut banget saat pulang desa. Dia berbicara dengan warga di desa tentang pemandangan dia baru lihat. Namun tak seorang pun percaya dia. Mereka pikir wanita ini telah terlalu tua, sehingga matanya kurang jelas. Warga di desa berpikir seperti itu karena di gunung itu hanya ada tebing curam. Orang normal tak bisa memanjat. Kenapa dua peti mati bisa ditempatkan di sana? Kecuali dua peti mati itu terbang sendiri. Wanita itu harus menemui kepala desa agar berbicara tentang hal tadi. Saat itu, kami memutus pergi ke tempat itu agar cek. Kami berpikir bahwa tempat ini tingginya ratusan meter. Kalau tak ada alat khusus, orang-orang tak bisa ke sini. Setelah melewati beberapa kesulitan, akhirnya, mereka telah menemui dua peti mati misteri itu. Dua peti mati itu ditempatkan di tebing. Kami terkejut banget. Kenapa dua peti mati itu bisa berada di sana? Saya kira mereka menggunakan tali. Jatuhkan dua peti mati dari atas. Mereka telah mencoba. Katrol tali tetap di puncak gunung. Mereka perlahan menurunkan peti mati dari puncak gunung ke tempat berketinggian sama dengan tempat dua peti mati itu. Setelah itu, warga di desa coba masukkan peti mati ke dalam. Prinsipnya seperti menimba air dari sumur. Memang, inilah pikiran mereka aja. Mungkin, pada masa yang lalu, mereka ada cara yang lebih sederhana. Hal ini membuat kita mengagumi para orang di masa yang lalu. Seorang pria menggali batu. Namun tempat itu terjadi tanah longsor. Pemandangan di depan matanya membuat dia terkejut banget. Dia hanya lihat sebuah gua besar di gunung. Tiba-tiba muncul di depan matanya. Deretan gua berjajar rapi. Sama dengan rumah. Saat itu, si pria ingat. Sebuah legenda diturunkan di desanya. Mungkinkah gua misterius itu terletak di gunung ini? Adalah tempat disebutkan dalam legenda itu. Saat ini, dia telah tenang kembali. Gua misterius di gunung membuatnya sangat penasaran. Ikuti jalan gunung yang kasar. Pria itu pergi ke gunung di depan. Banyak gua berada di gunung itu. Totalnya ada 140 ruang. Ada ruang single dan double. Bahkan ada sistem tangga naik dan turun. Pria itu masuk salah satu ruang batu. Dalamnya gelap banget. Ruang ini kecil banget. Setelah mencari secara hati-hati, dia menemukan ada lubang dan kompor di sana. Hal ini membuktikan di sini telah ada orang tinggal. Saat dia keluar, tempat ini seperti dunia lain. Dia merasa dia sedang berada di sebuah kota hantu. Para pemilik tempat ini telah hilang tanpa bukti. Gedung batu ini telah menjadi misterius yang belum bisa dijelaskan. Tak terduga, para arkeolog telah menemukan di kaki gunung ada banyak makam kuno. Ada total 571 makam di sini, semuanya belok ke timur. Setelah cek, mereka pikir para makam ini milik suku Sannung. Suku kuno ini tinggal di dekat daerah utara Beijing 2000 tahun yang lalu. Mereka tinggal di gunung. Jadi mereka dianggap sebagai Sannung. Setelah para makam di sini ditemukan, seorang dokter Hungary berkunjung ke tempat ini. Dia menyadari beberapa alat di dalam makam. Kebetulan, logo di alat ini sama dengan logo Bank Hungary. Sejak itu, banyak mahasiswa Hungary telah datang tempat ini agar memuji. Hal apa sedang terjadi? Pada abad ketiga SM, Tu Hoancong memimpin pasukan untuk menaklukkan wilayah Sannung. Sebuah perang pecah di pegunungan Kuandokin saat ini. Perang selesai, negara Qi menang. Suku Sannung gagal. Mereka harus bermigrasi ke barat, di sepanjang Sungai Kuning.
Konon, mereka harus bermigrasi ke barat. Akhirnya, mereka tinggal di sana. Itulah Hungary saat ini. Dari benda galian telah membuktikan. Gedung di Gunung Kuando mungkin adalah warisan suku Sannung.